Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, suatu kebahagiaan bagi saya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhwani fillah di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saling nasihat menasihati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita semua keikhlasan dalam setiap ucapan dan amalan, dan memberkahi segala waktu dan keadaan di dalam kehidupan kita. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Dan di pagi hari ini, di waktu pagi, kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang salih sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di waktu pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Pagi hari ini kita memulai hari kita dengan duduk di majelis ini. Insyaallah taala itu adalah sebuah kebaikan, mengawali waktu yang berberkah ini dengan suatu bentuk zikir, suatu ibadah dari afdalul ibadat, yaitu kita duduk untuk saling mengingatkan akan bagian dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang masalah ikhlas dan apa yang bertentangan dengan keikhlasan tersebut, dan hal-hal yang dengannya seorang hamba bisa mewujudkan keikhlasan di dalam kehidupannya, serta menghindari lawan dari keikhlasan tersebut, apakah itu dalam bentuk kesyirikan, syirik akbar maupun syirik asgar, riya dan semisal dengannya. Perlu diketahui bahwa memperhatikan amalan hati dari hal yang sangat penting di dalam kehidupan, dari perkara yang hendaknya seorang hamba memahaminya sebagai kaidah pokok di dalam agama. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa hiya min usulil imani wa qawaidid din. Amalan-amalan hati itu dari pokok-pokok keimanan dan kaidah-kaidah agama. Mithlu mahabbatihi lillahi wa rasulihi, seperti kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa tawakkul ala Allah, dan seperti tawakal kepada Allah. Wa ikhlasid dini lillah,
dan mengikhlaskan agama hanya karena Allah. Wasyukri lahu wassabri ala hukmihi wal khawfi minhu wal raja'i lah wa ma yatba'u dhalik. Juga seperti bersyukur kepadanya, bersabar terhadap ketentuannya, takut kepadanya dan mengharap kepadanya, dan apa yang semisal dengan itu. Apa yang semisal dengan itu. Dan amalan hati ini adalah hal yang sangat diperhatikan oleh as-salaf rahmatullahi alaihim, karena memang kedudukannya sangat besar di dalam jiwa. Berkata al-Imam al-Allama Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, a'malul qulubi hiya al-aslu wa a'malul jawarihi tab'un wa mukammilah. Amalan-amalan hati itu adalah dasar pokok. Adapun amalan-amalan anggota tubuh itu hanya pengikut dan penyempurna saja. Wa inna niyata bimanzilatir ruh. Dan sesungguhnya niat kedudukannya seperti ruh. Wal amal bimanzilatil jasad lil a'dha. Dan amalan itu kedudukannya seperti jasad untuk anggota tubuh. Alladhi idza faraqa ar-ruha matat. Yang mana jasad ini apabila ia berpisah dengan ruh, maka dia akan mati. Karena itu Ibn al-Qayyim menegaskan sebuah kaidah, "Ma'rifatu ahkamil qulubi ahammu min ma'rifati ahkamil jawarih." Maka mengenal amalan-amalan hati itu lebih penting daripada mengenal hukum-hukum yang berkaitan dengan anggota tubuh. Iya. Mengenal hukum-hukum yang berkaitan dengan hati lebih penting daripada mengenal hukum-hukum yang berkaitan dengan anggota tubuh. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Sebuah amalan kecil menjadi besar pahalanya karena sesuatu yang berada di dalam hatinya yang mendukungnya. Dan suatu amalan yang sangat besar menjadi kecil nilainya, bahkan kadang tidak bernilai, juga disebabkan karena sesuatu yang berada di dalam hatinya. Karena itu di tempat lain Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, wal a'malu adh-dhahira la takunu salihatan maqbulatan illa bitawassuti amalil qalb fa innal qalb malikun wal a'dha'u junuduhu. Kata beliau, amalan-amalan zahir tidak akan menjadi salih dan diterima kecuali dengan perantara amalan hati. Karena hati itu adalah raja. Dan anggota-anggota tubuh adalah tentara-tentaranya. Faida khabithat junuduhu. Kalau hati ini menjadi buruk, buruk pula tentara-tentaranya. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, baik pula seluruh jasad tersebut. Apabila segumpal daging ini rusak, rusak pula seluruh jasad tersebut. Iya. Segumpal daging ini adalah apa? Adalah hati. Karena itu sebagian dari as-salaf berkata, wadidtu annahu law kana minal fuqaha man laysa lahu syughlun illa an yu'allima an-nasa maqasidahum fi a'malihim wa yaq'ud lit-tadris fi a'malin niyat laysa illa fa innahu ma ata ala kathirin minan nasi illa min tadhi'i dhalik. Kata beliau, aku sangat berharap ada dari kalangan ahli fikih yang tidak ada pekerjaannya kecuali sekadar mengajari manusia tentang maksud-maksud mereka, bagaimana meluruskan niat-niat mereka di dalam beramal. Dan dia duduk mengajar tentang amalan-amalan niat. Tidak ada pekerjaannya kecuali itu. Ya. Kenapa? Kata beliau, karena kebanyakan hal yang menimpa manusia disebabkan karena ia menelantarkan hal tersebut. Ya. Adanya kerenggangan hati antara dua orang yang bersaudara. Itu harus diperhatikan, berasal dari sesuatu di dalam hati yang perlu dibenahi.
adanya musibah-musibah yang menimpa seorang hamba juga disebabkan kurangnya sesuatu yang berada di dalam hatinya, dan terjadi berbagai prahara, berbagai kejelekan pada diri seorang hamba, kadang pada keluarganya, pada masyarakatnya, disebabkan karena sesuatu yang berada di dalam hatinya. Karena itu memperhatikan amalan hati adalah perkara yang sangat penting sekali. Iya. Dan di antara pokok amalan hati tersebut adalah keikhlasan. Amalan hati banyak jumlahnya, banyak perkara. Dan di pagi hari ini kita akan berbicara tentang ikhlas, yang merupakan dasar pokok di dalam amalan hati ini. Ikhlas ditafsirkan oleh para ulama dengan berbagai penafsiran. Saya akan bacakan sejumlah dari aqwal as-salaf menafsirkan tentang ikhlas. Al-Izz bin Abdissalam berkata, al-ikhlas ayaq'ala al-mukallafu at-ta'ata khalisatan lillahi wahdah, la yuridu biha ta'ziman minan nas walau tawqiran wala jalba naf'i diniyin wala daf'a darari dunyawi. Kata beliau, ikhlas itu adalah seorang mukallaf melaksanakan ketaatan karena ikhlas kepada Allah subhanahu wahdah, la yuridu biha ta'ziman minan nas. Dia sama sekali tidak menghendaki pengagungan dari manusia. Iya. Dia beramal ketaatan ikhlas karena Allah, tidak menginginkan pengagungan dari manusia. Walau tauqiran, juga tidak ingin dia dihargai oleh manusia karena apa yang dia sampaikan. Juga dia tidak menghendaki untuk mencari manfaat agama maupun mencari manfaat dunia. Kata Sahal bin Abdullah Tasturi rahimahullah, al-ikhlas ayyakuna sukunul abdi wa harakatuhu lillahi ta'ala khassah. Ikhlas itu adalah tenangnya hamba dan gerakannya semuanya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia diam karena Allah, dia bergerak karena Allah. Itu yang disebut dengan ikhlas. Iya. Akan datang nanti saya akan bacakan bagaimana penerapan as-salaf di dalam makna ikhlas ini. Jadi mengatakan bahwa ikhlas adalah tafrigul qalbi lillah. Dia kosongkan hatinya hanya untuk Allah. Iya. Dia palingkan hatinya itu dari segala kesibukan kepada selain Allah. Dan ini dari kesempurnaan ikhlas. Jadi mengatakan bahwa ikhlas adalah tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhlukin. Ikhlas adalah membersihkan perbuatan dari pandangan makhluk. Pandangan makhluk tidak berarti baginya. Yang berarti di dalam dirinya dia melakukannya hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Al-Harawi rahimahullah, al-ikhlas tasfiyatul amal min kulli syauq. Ikhlas adalah membersihkan amalan dari segala yang menodainya, dari segala kotoran. Iya, dari segala kotoran. Dan ikhlas ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, ma'alattu syai'an ashadda alayya min niyyati innaha tataqallabu alayya. Kata Sufyan, tidak pernah saya mengobati sesuatu ya pada jiwaku yang lebih berat daripada mengobati niatku, karena niatku ini selalu berubah-ubah. Dan ini kejujuran dari beliau rahimahullah. Ya. Nah, mungkin kalau kita cermati ucapan Sufyan ats-Tsauri, hampir tidak ada dari kita yang selamat dari apa yang disebutkan oleh beliau. Karena memperhatikan niat, karena keberadaan niat selalu berubah-ubah. Mungkin di rumahnya dia berniat baik, tapi di tengah jalan mungkin ada perubahan pada niatnya. Di tengah dia beramal pada amalan tersebut mungkin berubah niatnya. Setelah sempurna amalannya, mungkin setelah itu berubah lagi niatnya. Karena itu memperhatikan niat adalah perkara yang sangat penting sekali. Kemudian dari hal yang penting saya jelaskan di kesempatan ini bahwa kedudukan ikhlas itu adalah suatu perkara yang sangat besar di dalam agama.
Bahkan dia adalah hakikat dari agama itu. Iya, kandungan dari dakwah para nabi dan para rasul. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya, hunafa, sebagai orang-orang yang hanif. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Di dalam kematian ada ujian, ada cobaan. Demikian pula di dalam kehidupan ada ujian dan ada cobaan. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala tentang ayat ini, akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling baik amalannya adalah yang paling ikhlasnya dan paling benarnya. Ketika ditanyakan kepada beliau, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu, apa makna yang paling ikhlas dan paling baiknya? Qala innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam tuqbal wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Sungguhnya amalan itu apabila dia ikhlas tapi tidak benar, maka amalannya tidak akan diterima. Demikian pula kalau amalannya benar tetapi dia tidak ikhlas, maka amalannya tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, hingga dia melakukannya ikhlas dan benar. Kemudian beliau berkata, al-khalis ayyakuna lillah. Ikhlas itu artinya dia melakukan amalan itu karena Allah. Wasawab ayyakuna ala sunnah. Dan yang benarnya dia melakukan hal tersebut karena dibangun di atas sunnah. Iya. Dan di antara ayat yang menunjukkan pentingnya keikhlasan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ya, dimaklumi bahwa ayat ini berkaitan dengan dua anak Adam yang melakukan qurbah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya diterima amalannya dan yang lainnya ditolak. Iya. Yang lainnya ditolak. Dan yang diterima amalannya disebutkan di dalam Al-Quran dari hikayat ucapan anak Adam yang diterima amalannya, bahwa Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Iya. Menunjukkan bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan amalan tersebut sebagaimana diperintah, ikhlas karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka inilah yang diterima amalannya. Inilah yang diterima amalannya. Iya. Dan juga di antara dalil yang menunjukkan pentingnya ikhlas adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lan tanala Allah luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya darah dan daging-daging hewan kurban itu tidak sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah apa? Ketakwaan di antara kalian. Ya, ketakwaan di antara kalian. Amalan yang disertai dengan keikhlasan setelah amalan tersebut dibangun di atas tuntunan dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dari keindahan ikhlas ini, ikhlas adalah sebab amalan itu diagungkan dan dibesarkan, walaupun amalannya sedikit. Ya, kita ada hadits tentang bitaqah, hadits tentang kartu di Musnad Imam Ahmad. Seorang yang didatangkan pada hari kiamat, ya, kemudian ditampakkan kejelekan-kejelekannya, catatan-catatan kejelekannya 99 gulungan dosa. 99 gulungan catatan dosa. Ya, semuanya diakui. Semuanya diakui. Allah bertanya kepadanya, apakah kamu punya udzur? Dia berkata tidak. Wahai Rabbku. Nah, apakah kamu punya kebaikan? Dia berkata tidak, wahai Rabbku. Maka Allah berfirman, bala innalaka indana hasanah. Sungguhnya kamu punya kebaikan di sisi kami.
innahu la dhulma 'alaika al-yawm. Sungguhnya tidak ada kezaliman bagi engkau pada hari ini. Maka dikeluarkanlah kartu tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dosanya 99 gulungan catatan dosa. Kebaikannya hanya kartu saja. Berisi apa? Ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya. Kemudian dikatakan kepadanya, hadirilah timbanganmu. Hadirilah timbanganmu. Maka setelah ditimbang 99 gulungan dosa diletakkan di atas satu daun timbangan, dan kartu diletakkan di daun timbangan yang lainnya, 99 gulungan itu ya terlempar ke atas, dan kartu tersebut lebih berat. Kartu tersebut lebih berat. Perhatikan ya, satu amalan kecil, satu amalan sedikit, ya, satu amalan sedikit, dan ini tidak disebut kecil, tentang ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah, sedikit disertai dengan ikhlas, ini akan menjadi sumber kebaikan bagi seorang hamba, menjadi sumber kebaikan bagi seorang hamba. Nah, dan perhatikan kisah perempuan yang memberi minum kepada anjing itu dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Perempuan zina ini dari Bani Israel, dia turun untuk mengambil air minum. Ketika dia naik, dia dapati anjing kehausan, maka dia turun, dia penuhi, dia turun kembali, dia penuhi kondeknya dengan air, dia beri minum kepada anjing tersebut. Disebutkan oleh Rasulullah, faghafara laha bihi. Maka Allah mengampuni perempuan ini. Karena apa? Perbuatan yang dia lakukan. Perbuatannya sedikit memang, tapi keikhlasan di dalam berbuat tersebut menyebabkan dosanya diampuni. Dosanya diampuni. Ini jangan tergambar bahwa perbuatan perempuan ini sekadar memberi minum saja. Ya, yang membuatnya besar adalah karena keikhlasannya dan kondisinya di keadaan yang seperti ini. Ya, anjing, siapa yang mengurusnya? Tidak ada pemiliknya. Tapi bersamaan dengan itu, dia memberatkan dirinya untuk turun kembali beri minum. Ini menunjukkan suatu hal yang baik di dalam hati. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah seorang lelaki, kisahnya mirip seperti itu. Juga disebutkan pengampunan untuknya. Ya. Dan juga orang yang menyingkirkan duri dari jalanan. Duri dari jalanan yang mengganggu jalan. Disebutkan dalam sebagian riwayat, fasyakarallahu lahu faghafaralah. Allah mensyukuri perbuatannya, lalu dia diampuni. Maka ini keadaan-keadaan sebagaimana yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah sesuatu yang dilakukan dengan keikhlasan dan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah dia mendapatkan kebaikan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa ikhlas itu ada 3 derajat. Ikhlas ada 3 derajat. Derajat yang pertama, ikhraju ru'yatil amal anil amal. Iya. Derajat yang pertama, dia mengeluarkan, melihat amalan dari amalan tersebut. Iya. Jadi ketika dia melihat amalannya, yang dia perhatikan bukan amalan yang dia lakukan, tapi yang dia perhatikan adalah karunia Allah terhadapnya dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya di dalam melakukan amalan tersebut. Ya. Dalam makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahad abadan walakinna Allah yuzakki man yasha. Andai kata bukan karena keutamaan Allah dan rahmatnya, tidak seorang pun di antara kalian yang suci selama-lamanya. Tetapi Allah mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Kemudian yang kedua, derajat yang kedua dari derajat keikhlasan, ya, adalah al-khalas an talabil iwad anil amal. Dia bersih dari mencari pengganti, mencari upah dari amalannya. Iya. Cari upah dari amalannya.
di mana dia melakukan hal tersebut ya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Dibahasakan dengan bahasa lain di derajat yang kedua ini, yaitu dia punya khajal terhadap amalannya. Dia melakukan mengerahkan segala kemampuannya di dalam beramal, tetapi dia memiliki kekhawatiran jangan sampai amalannya apa? Tidak diterima. Iya. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an terhadap orang-orang yang beriman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang diberi apa yang diberi, tapi hati-hati mereka selalu takut, selalu khawatir. Iya. Selalu khawatir. Annahum ila rabbihim raji'un. Mereka akan kembali kepada Rabbnya. Ketika beramal, selesai amalannya, dia berharap amalan itu mendapatkan kebaikannya. Tapi dia selalu khawatir, ini amalan diterima atau tidak. Karena itu dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dari amalannya. Karena itu sebagian dari as-salaf, apabila mereka selesai dari beramal kebaikan, mereka berdoa di belakangnya, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, ketika keduanya menyelesaikan pembangunan Ka'bah, apa doa mereka? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Iya. Dan sebagian dari as-salaf di bulan Ramadan, setelah lepasnya Ramadan, 6 bulan setelahnya, dia selalu memohon kepada Allah supaya amalannya di bulan Ramadan diterima. Dan 6 bulan setelahnya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan ini adalah sifat-sifat orang-orang yang beriman, mewarnai kaum salihin, orang-orang yang salih dari para as-salaf rahmatullahi alaihim. Kemudian derajat yang ketiga dari keikhlasan, ya. Derajat yang ketiga dari keikhlasan, tadi saya sebut derajat apa namanya? Dia merasa takut. Dari yang kedua, merasa takut jangan sampai amalannya diterima. Yang ketiga, dia mengikhlaskan amalan tersebut. Ya, dengan membersihkan amalan itu dari apa namanya? Melihat pada amalannya sendiri. Nah, ya, nah ini penting sekali. Di mana seseorang itu ketika dia melakukan amalan, dia selalu menjaga kebersihan amalannya dengan cahaya ilmu, dengan tuntunan, dengan petunjuk, sehingga dia tidak jatuh di dalam bid'ah pada amalannya tersebut. Maka ini 3 derajat keikhlasan disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Iya. Kemudian di antara hal yang penting saya ingatkan di sini, bahwa keikhlasan itu banyak sekali manfaat dan faedahnya. Kalau kita berbicara tentang manfaat, tentunya manfaat itu sangat banyak. Iya. Dan tidak ada masalah saya ingatkan di sini dari beberapa keutamaan dan manfaatnya, walaupun pembahasan yang paling besar ya, yang harusnya kita ketahui adalah bagaimana seorang itu mengikhlaskan niatnya, menumbuhkan keikhlasan pada dirinya. Adapun keutamaan dan kebaikan kalau dilakukan oleh seorang hamba, itu adalah hal yang pasti dia dapatkan. Pasti dia dapatkan. Dari kebaikan dan pengaruh dari keikhlasan ini, iya, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan seorang hamba dari segala kesulitan yang dia hadapi. Iya. Kita ada ibrah di kisah 3 orang yang terkurung di mana? Di dalam gua. Iya. Ketika mereka berjalan, kemudian mereka berteduh di gua. Tiba-tiba batu besar menutupi pintu gua. Ya. Ini tidak ada jalan keluar bagi mereka. Siapa yang bisa mendorong batu besar itu? Maka ketiganya pun berdoa kepada Allah dengan menyebut amalannya yang paling dia harapkan, amalannya yang paling ikhlas. Iya, amalannya yang paling ikhlas dia lakukan. Maka dengan doanya tersebut, setiap orang yang berdoa dibukakan celah dari gua tersebut sekadar apa yang dia lakukan, sehingga orang yang ketiga dan akhirnya terbuka ya pintu gua itu bagi mereka,
sehingga mereka bisa keluar dan berjalan. Ini pengaruh dari apa? Pengaruh dari keikhlasan. Pengaruh dari keikhlasan. Kemudian di antara manfaat dari keikhlasan ini, ya, dengan keikhlasan ini seorang hamba selalu dibantu oleh Allah. Dia selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak perlu khawatir seorang muslim kalau dia ikhlas, apapun yang dilakukan oleh manusia terhadapnya, menjelekkannya, memburukkannya, tidak perlu dia khawatir. Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Kalau Allah ketahui pada hati kalian ada kebaikan, Allah akan beri kepada kalian yang lebih baik dari apa yang diambil oleh mereka. Dia mengambil dari hak kita, menzalimi kita. Iya, membicarakan kita dengan pembicaraan yang tidak baik. Tidak perlu khawatir. Kalau Allah tahu pada hati kita baik, seluruh hal tersebut akan dirubah menjadi kebaikan. Iya, akan dirubah menjadi kebaikan. Karena itu dari bait syair yang selalu kita dengar di lisan para ulama kita, idza arada Allahu nashra fadilatin tawiyat ataha laha lisan hasudi. Apabila Allah menghendaki tersebarnya suatu kebaikan yang banyak kepada seorang hamba, Allah akan buat, ya, ada lisan-lisan hasad yang membicarakannya. Ada lisan-lisan hasad yang membicarakannya. Jadi dibicarakan, akhirnya berubah menjadi apa? Dirubah oleh Allah menjadi kebaikan. Sebagaimana Nabi kita dibicarakan oleh kaum Quraisy, dibicarakan oleh kaum kufar. Tapi semuanya berubah menjadi pujian. Nabi berkata, yadummunani mudammaman wa ana Muhammad. Mereka mencelaku sebagai seorang mudammam, padahal aku adalah Muhammad, seorang yang terpuji. Dan pujian yang selalu menyertai Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan di dalam keikhlasan. Allah pasti akan menolong seorang hamba dengan keikhlasan tersebut. Iya. Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa atii'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin wa la takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a'an nas. Iya. Bataran wa ri'a'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Ketika ayat agung, ya, menunjukkan bagaimana amalan tersebut. Iya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian menjumpai suatu pasukan kafir, hendaknya kalian memiliki sabat, kekokohan, dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak supaya kalian beruntung. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang keluar dari negerinya sebelumnya. Wa ati'ullaha wa rasulahu, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wa la tanaza'u, dan jangan kalian berselisih. Fatafshalu, sehingga membuat kalian tidak berhasil. Wa tadhhaba rihukum, dan hilang kekuatan mereka, hilang kekuatan kalian. Kemudian Allah perintah, wasbiru innallaha ma'as sabirin, bersabarlah kalian, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a'an nas, dan jangan kalian seperti orang yang keluar dari negeri-negerinya dengan kecongkakan dan riya kepada manusia. Diperingatkan tentang bahaya ini, karena ini adalah perkara yang menghilangkan pertolongan. Ya. Tapi kalau dia keluar dengan merendah hati, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menyebabkan datangnya pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian dari manfaat ikhlas, keikhlasan ini akan menjaga seorang hamba dari makar syaitan, menjaganya dari kejelekan, menjaganya dari kejelekan. Perhatikan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Iya. Disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana perempuan istri dari orang yang membesarkannya di rumahnya, ya, melakukan hal yang menjadi fitnah besar bagi Nabi Yusuf alaihi salam. Walaqad hammat bihi wa hamma biha
laula ar-ra'a burhana rabbi. Ya. Jadi dalam ayat disebutkan sebelumnya wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Dia telah menutup semua pintu dan dia berkata kemarilah. Perhatikan ya, panggilan kemaksiatan lengkap sudah. Nabi Yusuf alaihi salam bukan penduduk negeri itu. Nabi Yusuf alaihi salam tidak memiliki keluarga, kerabat di negeri tersebut. Kalau dia mungkin penduduk negeri itu berpikir dia. Ya, mungkin seorang berpikir ya berbuat maksiat kalau dia penduduk di tempat itu. Kalau dia punya kerabat mungkin akan malu kepada apa? Kerabatnya. Ya. Kemudian ini segala jalan telah dimudahkan, pintu telah ditutup. Ya. Faqalat haytalak, dia berkata marilah. Dia tidak mencari, tidak memaksa. Dipanggil untuk melakukannya. Perhatikan, panggilan-panggilan yang sangat kuat sekali untuk menjatuhkan seorang dalam apa? Dalam kemaksiatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memalingkan Nabi Yusuf dari hal tersebut. Dipalingkan dari kejelekan. Allah sebutkan, "Kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya. Innahu min ibadina al-mukhlasin." Demikianlah kami palingkan dari beliau kejelekan dan kekejian. Kenapa? Hanya satu sebab disebut. Sesungguhnya Nabi Yusuf ini dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas apa? Keikhlasan. Karena keikhlasan beliau, Allah memalingkannya dari apa? Dari kejelekan. Iya. Allah memalingkannya dari kejelekan. Dan keikhlasan ini pula yang menjadi tameng bagi seorang hamba sehingga ia dijaga dari syaitan. Karena itu syaitan, ya, ketika dia berkata, dan ia tahu bagaimana kedudukan keikhlasan, maka iblis berkata, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wahai Rabbku, karena engkau telah menyesatkanku, maka sungguh aku akan melakukan tipu daya untuk mereka di atas muka bumi ini, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Ucapan iblis. Kemudian dia sendiri memperkecualikannya, sebab iblis tahu kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Iya. Karena orang yang ikhlas ini tidak ada sultan bagi iblis, ya, terhadapnya. Tidak ada kekuatan bagi iblis untuk menyesatkannya. Karena itu perhatikan ya, dari makna keikhlasan ini, pentingnya keikhlasan ini. Dan juga hendaknya diketahui bahwa syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat itu hanya didapatkan dengan apa? Dengan keikhlasan. Ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'at yaumil qiyamah? Siapakah manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min nafsihi, dan sebuah riwayat min qalbihi. Siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, dari jiwanya. Iya. Maka keikhlasan ini sangat besar sekali pahalanya, sangat banyak kebaikannya bagi seorang hamba. Hanya saja yang paling penting yang kita pahami dalam hal ini adalah bagaimana cara seseorang itu mengikhlaskan amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang dengannya seseorang itu bisa menghadirkan keikhlasan, dan dengannya ia menjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sebab yang ingin saya sebutkan pada kesempatan ini. Yang pertama, seorang yang dimudahkan untuk ikhlas kalau dia menghadirkan pada dirinya bahwa keikhlasan tersebut adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia memang melakukan hal itu untuk menjalankan perintah, Allah Subhanahu wa taala. Ini cukup sebagai hal yang membantu seorang hamba untuk berlaku ikhlas, sebab menghadirkan niat
bahwa itu adalah perintah Allah, melaksanakannya karena perintah Allah untuk ikhlas, ini adalah sumber kekuatan yang membantu seorang hamba untuk ikhlas. Karena ini termasuk pokok ubudi, pokok penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari hal yang membantu seorang itu untuk ikhlas, dia hadirkan bahwa ikhlas ini adalah salah satu syarat diterimanya amalan dan syarat syahnya sebuah amalan. Tanpa keikhlasan tidak akan diterima amalannya, betapa banyak pun amalan yang dia lakukan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya sebagai apa? Debu yang berterbangan, tidak dianggap. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan 3 orang yang merupakan awal manusia yang dipanggang di dalam neraka Jahannam wal-iyadzu billah. Iya. Seorang yang mempelajari ilmu, seorang yang berjihad, dan seorang yang membaca Al-Quran. Ya, perhatikan. Dan seluruhnya dimasukkan di dalam neraka sebabnya satu. Apa sebabnya? Tidak ada keikhlasan dalam beramal. Dia beramal karena ingin mencari ridha manusia, mencari pandangan manusia, mencari pandangan manusia. Maka kalau hal ini dihadirkan oleh seorang hamba di dalam dirinya, ini akan memudahkannya untuk ikhlas. Akan memudahkannya untuk ikhlas. Kemudian di antara hal yang membantunya untuk ikhlas adalah dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala yang tersembunyi dan segala rahasianya. Iya. Apapun yang disembunyikan di dalam hatinya, tidak dia tampakkan di dalam dadanya. Iya. Dia tutupi hal tersebut dari pandangan manusia. Allah mengetahuinya dan melihatnya. Ya, karena itu bagaimanapun dia menampilkan di depan manusia sesuatu, ya, itu tidak akan bermanfaat untuk dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada hal itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Sungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian dan harta-harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Dua yang dilihat. Hati dan apa? Hati dan amalan. Iya. Karena itu hendaknya dihadirkan hal ini dalam diri, di dalam jiwa. Ya, kemudian yang keempat dari hal yang akan mengantar seorang hamba kepada keikhlasan, iya, yaitu dia meyakini dan mengetahui ya bahwa manusia tidak memiliki andil apapun dalam kebaikannya, tidak mampu memberikan bahaya maupun memberikan kebaikan untuk dirinya. Iya, dia hanya tahu bahwa seluruh hal tersebut hanya datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia tahu hal ini, maka ini akan membawanya kepada keikhlasan. Untuk apa dia perhatikan kepada manusia? Iya. Manusia yang tidak memiliki suatu apapun dari kebaikannya dan tidak mampu menolak suatu apapun dari kejelekan, madarat yang mungkin menimpanya. Iya. Karena itu bukan dari akal yang baik dan bukan orang yang menghadirkan akalnya. Ketika dia beramal, dia mengharap kepada apa? Kepada sanjungan manusia, balasan manusia, ataupun penghargaan dari manusia. Ya, manusia makhluk sama dengan dirinya. Makhluk sama dengan dirinya. Karena itu, tatkala seorang selalu mengingat bahwa segala manfaat itu hanya bisa dia dapatkan hanya dari Allah dan ditolak darinya bahaya hanya karena Allah, insyaallah ta'ala ini akan membawanya kepada jalan keikhlasan. Kemudian yang kelima dari hal yang menyebabkan seorang hamba itu bisa ikhlas di dalam amalannya adalah dia mengetahui bahwa dirinya pasti akan mendapatkan balasan terhadap amalannya. Amalan yang dia lakukan di dunia ini pasti akan dia dapatkan hakikatnya. Iya, akan dia temukan apa hakikat yang dia lakukan.
Yauma tubulah sarair. Ya. Hari tatkala rahasia-rahasia itu ditampakkan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Tidakkah dia tahu bagaimana nanti kalau dibangkitkan siapa yang berada di kubur? Kemudian ditampakkan apa yang berada di dalam dada-dada. Apa yang berada di dalam dada-dada. Peringatan ya tentang pentingnya memperhatikan apa yang ada di dalam hati. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala ya pasti akan memberikan balasannya. Karena itu dari hal yang indah dari Ibnu Daqiq al-Id rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Ma amiltu ya amalan ma takallamtu bi kalamin wa la amiltu amalan illa a'dadtu laha jawaban baina yadayillahi azza wa jalla." Tidaklah aku berucap dengan sebuah ucapan dan tidaklah aku beramal dengan sebuah amalan kecuali aku sudah siapkan jawabannya nanti kalau aku menghadap kepada Allah. Ini luar biasa ya. Ya, bagaimana dia mengontrol dirinya, tidak berucap, tidak berbuat kecuali apa? Dia sudah persiapkan jawabannya. Dia siap mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan tersebut, apa yang dia ucapkan tersebut. Ya, ini perkara yang penting sekali. Mungkin saya akan bacakan nanti sebagian dari athar as-salaf rahmatullahi alaihim, bagaimana mereka membenahi diri mereka dan menjaga diri mereka di atas apa? Baik, saya kembali kepada pembahasan yang keenam atau hal yang keenam dari perkara yang bisa menyebabkan seorang itu ikhlas. Iya. Dari perkara yang mengantar seorang kepada keikhlasan adalah dia menghadirkan besarnya pahala keikhlasan tersebut. Sekaligus dihadirkan besarnya dosa dan siksaan apabila tidak ada keikhlasan. Iya. Sebagaimana dia menghadirkan di dalam dirinya tentang surga, bagaimana kriteria surga, kenikmatannya. Dihadirkan di dalam dirinya bagaimana neraka, kedahsyatannya, siksaannya. Apabila dia ketahui hal ini dihadirkan dalam dirinya, maka itu adalah hal yang membantunya di dalam mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian di antara hal yang membantu seorang hamba untuk ikhlas adalah dia mengetahui bahwa amalan yang ikhlas itu pasti memberikan manfaat kepada pemiliknya. Ya. Apakah pada saat itu atau di masa yang akan mendatang? Ya. Atau memberikan kepadanya manfaat yang tidak pernah dia duga. Perkara yang tidak pernah dia duga. Iya. Dan ini dari hal yang agung kalau dihadirkan oleh seorang hamba di dalam jiwanya, bisa mengantarnya kepada keikhlasan tersebut. Kemudian yang kedelapan dari perkara penting juga perlu saya ingatkan dari hal yang menjaga keikhlasan seorang hamba, bahwa ikhlas itu, ya, seorang hamba mampu untuk ikhlas kalau dia tahu bahwa ikhlas itu adalah sebuah sifat yang tidak tetap pada seorang hamba. Sifat yang berubah-ubah. Iya. Perkara yang berubah-ubah di dalam hati. Kalau ikhlas tetap misalnya, maka tidak perlu dikhawatirkan. Tapi ini masalahnya dia berubah-ubah. Seperti kata Sufyan ats-Tsauri, tataqallabu alayya, berubah-ubah. Makanya harus selalu dikontrol, selalu diarahkan. Sudah dibenarkan arahnya, ya, berputar lagi, bengkok lagi. Iya. Demikianlah keberadaan ikhlas tersebut di dalam diri. Dia adalah sifat. Kadang muncul keikhlasan itu, kadang hilang. Ya, kadang datang dan kadang dia pergi. Kadang dia pergi. Apabila diketahui keikhlasan seperti ini, maka insyaallah taala ini akan membantu seorang untuk selalu apa? Memperhatikan keberadaan dirinya. Memperhatikan keberadaan dirinya untuk selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian di antara hal yang membantu seorang itu ikhlas adalah dia mengenal dari Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang besar. Iya. Dia kenal, hanya dia kenal beberapa nama Allah dan sifat-sifat Allah. Al-Alim, Al-Khabir, Al-Latif. Iya. Dan nama-nama yang lainnya yang dengannya dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala
selalu mengawasinya, memperhatikan apa yang dia lakukan. Dan keimanan terhadap sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini adalah hal yang sangat indah, yang menyebabkan seorang hamba itu selalu terkontrol di atas kebaikan, ya, terjaga di atas kebaikan. Kemudian dari hal yang membantu seorang untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dia mengagungkan Allah. Sebab dasarnya kurangnya pengagungan ini menyebabkan banyak masalah. Allah telah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Mereka ini tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Iya. Kemudian di antara hal yang bisa mengantar seorang kepada keikhlasan, dia selalu mengingat ayat-ayat dan hadits-hadits tentang ikhlas, mengulanginya, memperhatikannya, tadabbur terhadap kandungan maknanya. Ya. Kalau dia kurang ikhlas misalnya, dia bacakan ayat. Ini penting ya bagi seorang muslim dan muslimah di dalam kehidupannya. Iya. Dia malas-malasan misalnya dalam beramal, dia ingat saja satu ayat. Anggaplah bisa, misalnya dia ingat, iya, apa ayat tentang surga itu, ya, diberikan untuk orang yang bersabar. Diberikan untuk siapa? Orang yang bersabar. Ya, bima sabartum. Dia ingat saja potongan ayat bima sabartum, karena kesabaran kalian. Maka hal ini akan memberikan motivasi dalam jiwanya. Dan demikian ya pada setiap amalan. Kalau seorang mengingat ayat-ayat dan hadits-hadits dalam hal tersebut, dia renungi, dia perhatikan, maka ini akan sangat membantunya untuk memperbaiki keadaan dirinya. Iya. Kemudian dari hal yang dengan yang membantu seorang itu ikhlas di dalam beramal, apabila dia banyak memperhatikan kisah para nabi, para rasul, para sahabat dan orang-orang salih, bagaimana mereka, ya, bagaimana mereka berbuat baik, bagaimana mereka berlaku ikhlas di dalam kehidupannya. Baik, itu adalah hal-hal yang dengannya akan membantu seorang itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian di sini juga dari hal yang saya anggap penting untuk kita ketahui, ya, adalah bagaimana kita mengenal, ya, standar dari keikhlasan itu. Barometer seorang itu dikatakan apa? Ikhlas. Ya, kalau dia punya barometer, ya, yang dengannya dijadikan sebagai ukuran, maka ini insyaallah ta'ala akan mengontrol keberadaan dirinya, ya, akan menyebabkan ia selalu berlaku ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, di antara barometer seorang itu mengontrol keikhlasannya adalah dengan mengetahui, dengan dia melihat kadar niatnya. Dengan dia melihat apa? Kadar niatnya. Karena kalau dia renungi hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal amalu binniyat. Sungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan apa? Dengan niatnya. Iya. Baik. Kemudian dari barometer mengukur keikhlasan, ketika dia beramal, dia melihat pada amalannya, dia lakukan karena Allah atau karena manusia. Iya. Ini dari hal yang dengannya dia mengukurnya. Dia lakukan karena Allah atau karena apa? Karena manusia. Iya. Kemudian dari barometer mengukur keikhlasan adalah mencocokkan antara ucapan, iya, dengan amalannya. Kalau dia dapatkan ucapannya berbeda dengan amalannya, maka ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya. Iya. Karena itu kata sebagian dari penyair, astaghfirullah min astaghfirullah. Aku memohon ampun kepada Allah dari ucapan memohon ampun kepada Allah. Maksudnya apa? Sebagian orang kadang membaca astaghfirullah dengan lisannya, tetapi perbuatannya tidak ada menunjukkan mana apa? Dia memohon ampun kepada Allah. Iya. Dia melihat sesuatu yang tidak baik, suatu dosa, astagfirullah dia lihat, ya. Tapi tetap aja dia lihat, ya.
Tetap aja dia lihat. Ya. Mulutnya astagfirullah, astagfirullah, tapi dia tonjok orang terus. Ya. Ini namanya ucapannya apa? Bertentangan dengan perbuatannya. Jadi perlu diperhatikan. Nah, ini mikyas, ukuran mengukur amalan kita ikhlas atau tidak. Ikhlas atau tidak. Jangan sampai ucapannya berkata tidak, tapi hatinya apa? Oh, kenapa saya tidak ambil? Ya, kenapa saya tidak lakukan? Nah, ini sudah berbeda ya. Sudah ada perbedaan. Baik. Jadi kalau kita selalu mengukur hal ini, maka insyaallah taala, ya, insyaallah taala itu akan menjadi baik. Kata Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala, "Ma aradtu qawli ala amali illa khasyitu an akuna mukadzdzaba." Ibrahim At-Taimi, tidaklah aku hadapkan ucapanku kepada amalanku kecuali aku ini selalu khawatir bahwa aku adalah seorang yang berdusta atau didustakan dalam hal itu. Ya, dan ini kejujuran as-salaf ya dalam mereka beramal. Ya rahimahumullahu taala. Nah, kemudian dari ukuran keikhlasan, ya, seorang ketika beramal dia bergembira dengan kebaikannya. Ya, dan merasa jelek dengan kejelekan yang dia lakukan. Merasa jelek dengan kejelekan yang dia lakukan. Karena keikhlasan itu amalan hati. Ya, memberikan pengaruh. Memberikan pengaruh. Maka begitu dia beramal kebaikan, itu menambahnya kegembiraan dan semangat untuk beramal dan beramal. Begitu dia jatuh di dalam kejelekan, maka keikhlasannya menyebabkan ia merasa tidak senang. Ada hal yang tidak nikmat pada dirinya. Iya. Nah, ini barometer apa? Mengukur keikhlasan seorang hamba. Iya. Kemudian juga dari ukuran keikhlasan yang bisa menyebabkan mengatur keikhlasannya, dia selalu menghadapkan dirinya kepada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dihadapkan dirinya masuk di dalam derajat al-muraqabah dan muhasabah. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu dia hisab dirinya. Dia hitung-hitung keberadaan dirinya. Iya. Maka ini dari barometer yang menyebabkan seorang itu ya berada di atas keikhlasan. Demikian pula dari barometer yang dengannya seorang itu dijaga di atas keikhlasan adalah dia selalu melihat amalannya itu kurang. Selalu melihat amalannya apa? Kurang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari keadaan para ulama as-salihin. Orang-orang yang memiliki jasa besar di dalam Islam. Manusia mempersaksikan akan keikhlasannya. Iya. Adalah Syekh Mukbil rahmatullahi alaihim. Iya. Kita menyangkanya sebagai orang yang ikhlas. Nahsibuhu kadzalik wallahu hasibuh. Ya. Di masa beliau sakit beliau tidak menampakkan penyakitnya kepada murid-muridnya. Dan kadang kelihatan sedang mengajar, batuk beliau, darah di sapu tangannya. Ya, yang lihat orang dekat aja yang di belakangnya melihat. Depan sana melihatnya sih biasa aja kayak ludah aja dimasukkan. Bersamaan dengan itu di akhir hayatnya beliau kadang berkata kepada sebagian istrinya, "Ana qalilul ikhlas." Aku ini sedikit ikhlasnya. Aku ini sedikit ikhlasnya. Perhatikan ya bagaimana kekhawatiran pada orang-orang salih. Dia selalu memandang dirinya itu kurang. Tidak menganggap dirinya lebih di dalam sesuatu. Oh, saya sudah berbuat begini, berbuat begitu. Ya alhamdulillah kalau dia berbuat hal yang baik, hal yang salih. Ya. Itu perkara dia simpan saja, pahalanya di sisi Allah. Tidak usah dia sebutkan. Ya, dan jangan dianggap bahwa dirinya itu seakan-akan punya jasa terhadap manusia. Anggap bahwa diri kita belum melakukan apa-apa. Ya, belum berbuat apapun. Dan inilah keberadaan para nabi dan para rasul. Di padang mahsyar, ketika manusia semua dikumpulkan dan Allah murka dengan kemurkaan yang sedemikian dahsyat, para nabi dan para rasul tidak ada yang menyebutkan kebaikannya. Mereka menyebutkan apa? Dosanya, bahkan dosa itu sudah diampuni. Sudah diampuni dosa-dosanya. Bersamaan dengan itu masih mereka sebut juga.
Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan keikhlasan. Menunjukkan keikhlasan. Karena itu ini dari barometer yang sangat indah sekali. Ya, bagaimana mengukur keikhlasan? Ya, menjaga seorang hamba untuk ikhlas dalam perbuatannya. Dia ketika beramal, berbuat seakan-akan dia belum berbuat apapun. Nah, ini kalau dijaga mungkin oleh setiap ikhwan dan akhwat, insyaallah taala akan banyak kebaikan yang tercipta untuk dakwah ini, yang terjadi untuk apa? Untuk kaum muslimin dan muslimat. Sebab setiap orang memandang dirinya belum berbuat apapun. Iya, belum berbuat apapun. Dan inilah harusnya yang selalu kita tanamkan di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, supaya ada motivasi yang baik di dalam beramal dan tercipta keikhlasan di dalam beramal tersebut. Iya. Kemudian di antara hal yang perlu saya terangkan di sini berkaitan dengan keikhlasan, ya mungkin saya perlu menggambarkan sedikit ya bagaimana keadaan para as-salaf, ya rahmatullahi taala, dan ucapan-ucapan mereka berkaitan dengan ikhlas ini, berkaitan dengan ikhlas tersebut. Ya mungkin dari sebagian apa yang saya bacakan di sini, dengannya kita bisa melihat bagaimana kehidupan para ulama, para orang yang saleh, para orang yang berilmu, ya berkomentar tentang keikhlasan. Nah, baik. Nabi Musa alaihi salam dikenal ya sebagai seorang nabi yang ikhlas. Iya. Nah, Allah telah memujinya dalam Al-Quran tentang hal tersebut. Wadkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasa wa kana rasulan nabiyya. Ingatlah di dalam kitab Nabi Musa alaihi salam, sungguhnya beliau ini adalah seorang ikhlas, seorang yang ikhlas, dan seorang rasul lagi nabi. Nah, kata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, tuba liman sahhat laku khatwatun wahidah la yuridu biha illallah ta'ala. Kata beliau, beruntunglah seorang itu yang telah syah satu langkah dari dirinya, ya, yang mana langkah itu dia tidak inginkan darinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau dia berhasil satu langkah kebaikan yang dia lakukan hanya untuk Allah, beruntung baginya. Ya, menunjukkan bahwa mereka sangat memperhatikan makna ikhlas ini. Ya, dan mereka selalu berburuk sangka terhadap dirinya bahwa apa yang dia lakukannya ini, ya, kemungkinannya tidak ikhlas. Sehingga mereka selalu memperbaiki dan memperbaiki. Kata sebagian as-salaf, man salima lahu fi umrihi lahdatun wahidah khalisatun lillahi ta'ala naja. Ya, siapa yang selamat di dalam umurnya satu saat ikhlas untuk Allah, maka dia pasti akan selamat. Ya, disebutkan dari Al-Hasan atau dari Ali bin Hasan rahimahullah, ketika beliau meninggal, tidak ada yang tahu bahwa beliau ini ternyata memberikan nafkah untuk 100 orang keluarga di kota Madinah. Tidak ada yang tahu. Setelah meninggal baru apa? Baru diketahui. Iya. Dan dikatakan kepada Hamdun bin Ahmad rahimahullah, ma balu kalamis salaf anfa'u min kalamina. Ini ucapan Hamdun bin Ahmad dari ucapan-ucapan yang paling indah, iya, yang pernah saya lihat dari ucapan as-salaf, dan kalimat yang harusnya membekas dalam diri. Beliau ditanya, ya, Hamdun bin Ahmad ditanya, kenapa ucapan as-salaf itu lebih bermanfaat daripada ucapan kita? Kenapa ucapan para pendahulu kita di awal generasi Islam ini lebih bermanfaat daripada ucapan kita? Apa jawaban beliau? Li'annakum takallamu li'izzil Islam wa najatin nufus wa ridar rahman. Karena mereka ini berbicara, karena para as-salaf mereka berbicara untuk keagungan Islam dan untuk keselamatan jiwa manusia supaya mereka selamat, dan untuk mencari ridha manusia, atau untuk mencari ridha Allah. Ini tiga ya. Dia berbicara karena apa? Untuk mengagungkan, memuliakan Islam. Kemudian yang kedua, menyelamatkan jiwa manusia. Dan yang ketiga, dia mencari ridha Allah. Ya. Ini menyebabkan kalam as-salaf lebih bermanfaat. Dan beliau sendiri berkata, wa nahnu natakallamu li'izzin nufus wa talabid dunya wa ridal khalq. Adapun kita
kita berbicara untuk keagungan jiwa kita. Kita berbicara untuk mencari dunia, dan kita berbicara untuk keridhaan makhluk. Berbicara untuk keridhaan makhluk. Dan perhatikan kejujuran ya. Beliau berkata kita berbicara untuk keagungan jiwa, mencari dunia. Dia klaim hal tersebut untuk dirinya kejelekan ini. Ini kejujuran di kalangan as-salaf. Kadang sebagian orang dirinya subhanallah keikhlasannya kurang, tapi lisannya tidak pernah menampakkan kekurangan pada apa? Pada dirinya. Kadang diri harus dihadam. Diberikan pelajaran-pelajaran, pendidikan-pendidikan yang berharga supaya dia terdidik. Dan harus diberikan pendidikan yang menyebabkan dia tunduk kepada Allah. Jangan dibiarkan liar, dan jangan dibiarkan apa? Lepas tanpa kontrol. Dan suatu hal yang indah ya kalau kita baca di wasiat Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Beliau punya wasiat yang indah di Tabaqat Al-Hanabilah, Abu Utsman As-Sabuni ini, atau di Tabaqat Syafi'iyah. Wasiat yang sangat indah. Nah, selain dari akidah ya, Abu Utsman As-Sabuni, akidah salaf itu lain lagi. Ini wasiat beliau juga berisi pembahasan-pembahasan akidah, tapi dalam bentuk wasiat beliau kalau beliau meninggal. Beliau menyebutkan dirinya berkata sepenasihat yang tidak mengambil nasihat untuk dirinya sendiri. Berkata orang yang sering memerintah manusia dengan kebaikan, tapi dia sendiri kurang melakukannya. Berkata begini, dia sebut dirinya, sebab memang itu pekerjaan beliau rahimahullah. Dan dia celah dirinya pada banyak hal. Ketiga ucapan Abu Utsman As-Sabuni ini kita bacakan kepada Syekhuna Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah. Kata beliau, hada min babil hadam 'ala an-nufus. Ini adalah untuk menundukkan jiwa dan mematahkan kondisi jiwa itu. Sebab jiwa kalau dibiarkan dalam keadaan ia senang dipuji, kemudian senang untuk ditampakkan, senang muncul, maka ini akan membuat jiwa itu sewenang-wenang. Karena itu banyak fitnah dari orang-orang yang biasa muncul di tengah manusia, biasa tampil di tengah manusia. Dan keadaan as-salaf di dalam mengobati diri mereka luar biasa dalam hal itu. Luar biasa. Sebab ini perkara yang memang tidak boleh digampangkan. Perkara yang tidak boleh digampangkan. Sebab amalan-amalan yang besar, kalau didukung dengan keikhlasan, barulah amalan itu akan berlipat ganda kebesarannya. Tapi amalan yang besar dengan niat yang kecil, ini sedikit manfaatnya. Dan dikatakan kepada Tamim Ad-Dari rahimahullah, beliau marah dengan kemarahan yang sangat besar. Kemudian beliau berkata, wallahi la raka'atun usalliha fi jawfil lail fi sirrin ahabbu ilayya min an usalliya al-laila kullahu thumma aqussahu 'ala an-nas. Kata beliau, demi Allah, satu rakaat aku lakukan di tengah malam dalam keadaan rahasia, itu lebih saya cintai daripada aku menghidupkan seluruh malamku. Daripada aku menghidupkan seluruh malamku, kemudian setelah itu aku ceritakan salat tersebut kepada siapa? Kepada manusia. Nah, dan sebagian as-salaf kadang dia berdiri di malam hari, dia salat, tidak ada yang mengetahuinya. Dari tamu yang berkunjung dia tidak tahu. Dia berijtihad, berdoa, tapi tidak terdengar suaranya. Kadang sebagian orang dia tidur bersama istrinya. Nah, tidur bersama istrinya. Dia semalaman menangis karena Allah Subhanahu wa taala, tapi istrinya tidak tahu. Istrinya tidak mengetahui hal tersebut. Yang banyak dari perilaku as-salaf di dalam menyembunyikan amalan. Dan kalau kita perhatikan dari kehidupan para ulama kita di dalam hal ini adalah perkara yang sangat menakjubkan sekali. Sampai hari-hari ini. Kalau kita lihat dari kehidupan para ulama kita luar biasa. Adalah Syukhina Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah, penulis
kitab Adwaul Bayan, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam Tabaqat An-Nasabit, ya, beliau sebutkan bahwa Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullahu taala, beliau ini mempunyai mamalah manusia. Ya. Beliau mempunyai apa? Mempunyai manzumah di Ansabil Arab. Ya, manzumah bait-bait syair beliau tulis tentang nasab apa? Orang-orang Arab. Ya. Dan bait syair ini beliau tulis sebelum beliau balik. Beliau tulis sebelum apa? Sebelum beliau balik. Iya. Jelas ya? Nah, beliau sebut bahwa awal bait syairnya yang dia sebut fi dzikri ansabi badi adnan sammaituhu bi khalisil jiman. Ya. Tapi begitu beliau balik, bait-bait syair yang dia bikin itu ditanam oleh beliau, dikubur. Ya. Dikubur. Kenapa dia kubur? Karena dia berkata waktu dia tulis, niatnya adalah untuk saingan dengan kawan-kawannya. Ya. Saingan dengan apa? Kawan-kawannya. Makanya dia kubur apa yang dia tulis. Ya. Tapi setelah itu beliau juga menyesal, rahimahullah, mengubur. Ya, sebab sebagian guru-gurunya akhirnya menasihati, kenapa kamu kubur apa yang kamu tulis? Ya, perbaiki saja niatmu setelah itu. Perbaiki saja niatmu setelah itu. Tapi lihat ya bagaimana keberadaan para ulama kita itu, usaha mereka untuk apa? Mengobati dirinya, memperbaiki dirinya. Iya. Nah, ini hal yang seperti ini sangat banyak sekali ya di sirah para ulama kita. Ya, semoga hal-hal yang saya sampaikan tadi itu bisa menjadi ukuran untuk kita semua, guna kita menjaga apa? Keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di sini perlu saya ingatkan bahwa ada perkara-perkara tersembunyi kadang berpengaruh terhadap keikhlasan. Iya. Nah, itulah yang disebut dengan riya. Disebut dengan apa? Riya. Dan riya ini dua macam. Ada riya yang membatalkan seluruh amalan. Ya, riya besar yang mengakhirkan seorang keluar dari Islam, seperti riyanya kaum munafikin. Riyanya kaum munafikin. Yang kedua ada riya yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Dia riya sifatnya dosa besar, membahayakan amalan yang ada riya di dalamnya. Iya. Nah, ini dua jenis riya ya, harus dipahami. Riya kaum munafikin. Iya. Sebutkan di dalam Al-Quran bagaimana kaum munafikin itu, la ya'tuna as-salata illa wahum kusala wa la yadhkuruna Allah illa qalila yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak melakukan salat kecuali malas, riya kepada manusia. Tidak menyebut Allah kecuali apa? Sedikit. Perbuatan mereka selalu riya, diwarnai riya, semua amalannya riya. Dan ini adalah hal yang membatalkan keislaman. Adapun riya yang sedikit, itu bahasa Ibnul Qayyim ya. Riya al-yasir, itu yang dihitung sebagai syirik asghar. Jadi dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada para sahabatnya. Ya, luar biasa kalau para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam generasi yang paling baik keimanannya. Nabi mengkhawatirkan penyakit ini terhadap mereka. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Aku yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah apa? Adalah syirik asghar. Iya. Ketika ditanya apa syirik asghar itu, maka beliau menjawab riya. Beliau menjawab apa? Riya. Maka riya ini luar biasa. Iya. Bagaimana dikhawatirkan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu hendaknya kita menjaga diri dari penyakit yang berbahaya ini. Kita berusaha mengobatinya. Yaitu tadi kaidah dalam keikhlasan, itu cara mengobati penyakit apa? Penyakit riya. Ya, sebab itu adalah obatnya. Sumber riya itu karena hilangnya ikhlas. Karena hilangnya apa? Ikhlas.
Ya, dan di akhir pembahasan ini saya ingin sebutkan ada beberapa perkara yang kadang tidak seperti yang disangka. Ya. Kadang seorang dipuji oleh manusia karena dia berbuat baik. Ya, pujian yang seperti ini itu tidak mempengaruhi keikhlasan. Nah, telah syah di dalam Sahih Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ditanyakan kepada Rasulullah, "Ara'aita ar-rajul ya'malul amal minal khairi wa yahmaduhu an-nasu 'alaihi?" Bagaimana pendapatmu dengan seorang dia beramal ya, dengan sebuah amalan kebaikan, kemudian manusia memujinya. Manusia memujinya. Kata Nabi, "Tilka ajilu busyral mu'min." Tilka ajilu busyral mu'minin. Itu adalah kabar gembira yang dipersegera untuk kaum mukminin. Ya. Ya, sepanjang dia tidak mencari pujian, orang memujinya, jarang saya itu kan pujian orang. Ya, pujian orang. Jadi kita lihat ya dari para ulama kita dipuji, ya, mereka disanjung. Kadang kalau di awal ceramah diberikan pendahuluan, Syekh Fulan, Al-Allama begini, tidak ada pengaruhnya bagi mereka. Mereka anggap apa? Angin lalu saja. Ya, yang dia ukur adalah apa? Dirinya. Ya, yang dia ukur adalah dirinya. Dan ini cara mengobatinya. Dan kadang sebagian ulama, kalau kita lihat sebagian ulama kita, dia tidak suka ada yang memuji di depannya. Ini dua jenis ya. Dari sebagian ulama kita, ada yang memuji sebagaimana umumnya manusia. Kadang di dalam pembicaraan, ada pendahuluan, ada ini. Itu umum ya. Kalau dilarang juga kadang dari etika umum, ya kurang bagus dilarang. Dibiarkan saja, dan itu tidak berpengaruh. Dan sebagian ulama lain, ya tidak senang untuk dipuji. Mungkin ada yang pernah melihat Syekh Ibnu Utsaimin ceramah, ya diberi takdim oleh seorang. Nah, dikasih ta'rif tentang Syekh, ya wahwa Syekhuna, ya al-allama, ya al-muallim dan seterusnya. Kata Syekh, yakfi, cukup kata Syekh. Ya langsung saja. Dia sambung lagi sedikit. Ya dia puji lagi Syekh, kata Syekh cukup. Ya. Jadi beraneka ragam ya keberadaan manusia dalam hal ini. Ya karena itu, ya hal-hal yang seperti ini itu jangan menjadikan ukuran. Karena keikhlasan kaitannya dengan masalah apa? Masalah hati. Ya kaitannya dengan masalah hati. Kadang memang nampak secara zahir, tapi seorang terhadap saudaranya wajib apa? Berbaik sangka. Oh jangan dilihat saudaranya berbuat begini dan begitu. Oh ini kurang ikhlas orang ini. Dari mana dia bisa memberi hukum kepada seorang apa? Kurang ikhlas. Zahir perbuatan kadang ada sesuatu yang dia tidak ketahui mungkin. Mungkin dari tabiat orang tersebut seperti itu. Ya gayanya mungkin seperti itu. Tapi hakikatnya dalam hatinya ada hal yang baik, insyaallah ta'ala. Hanya saja, ya pada diri seorang itu sendiri dia selalu berjelek sangka pada dirinya. Adapun pada orang lain dia berbaik sangka pada orang lain. Berbaik sangka pada orang lain. Adapun pada dirinya hendaknya selalu dia cela dirinya. Ya, dia curigai dirinya. Ya, dia perhatikan bahwa dirinya ini perlu untuk dididik. Dan ingat ya, seluruh hal ini di batasan jangan sampai dia masuk ke dalam pintu was-was. Sebab pintu was-was itu adalah pintu dari apa? Pintu dari syaitan. Dan ini dari perkara yang ingin saya ingatkan di pembahasan tentang ikhlas ini. Nah, di pembahasan tentang ikhlas. Baik. Kemudian di antara hal yang perlu diingat bahwa meninggalkan ketaatan karena takut riya ini dari makar syaitan. Dari makar syaitan. Ada seorang tidak mau melakukan ketaatan. Oh dia sholat sunnah. Saya sholat sunnahnya di rumah saya. Kenapa di rumah? Ya, karena saya takut riya dilihat orang. Nah, jadi dia tinggalkan ketaatan karena apa? Karena takut dilihat orang. Misalnya dia tidak sholat sunnah karena takut dilihat orang. Ya, kalau dia sholat di rumah bagus ya, sebab memang sholat sunnah itu afdalnya di mana? Ya di rumah. Tapi kalau dia meninggalkan ketaatan takut dilihat orang, ini sebenarnya dihitung riya juga. Dihitung apa? Riya juga. Bahkan ini riya tersembunyi namanya. Banyak orang kadang apa? Tidak memahaminya. Sekarang dia tidak melakukan ketaatan karena takut riya. Hakikatnya dia juga sudah riya di situ. Ya. Dia sudah apa? Sudah riya. Ya. Karena itu, ya, para salaf membenahi jiwa mereka dalam hal ini, melawan kondisi dirinya.
Kalau dia sholat lama sudah berdiri sholatnya, ya, tiba-tiba syaitan berkata, sudah jangan terlalu panjang kamu sholat, riak nanti dilihat orang itu. Ya, kata sebagian salaf, sudah tambah panjang sholat, buat sholatmu tambah panjang supaya syaitan lari. Ya, maksudnya bikin sholat tambah panjang dengan sambil dia benahi dirinya, dia luruskan apa? Dia luruskan niatnya. Jangan sampai karena dia merasa niatnya kurang ini, akhirnya dia batalkan ibadahnya. Ini juga tentu pengaruh dari riya. Ya, pengaruh dari riya. Ya, kalau dia beramal, dia jangan sampai tertahan dari amalan dengan alasan apa? Alasan riya. Tapi kewajibannya begitu dia beramal, ya, dia khawatir riya tersebut, dia selalu mengontrol amalannya supaya amalan ini, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi kita berikan ya barometer ukuran keikhlasan, bagaimana cara mengukur keikhlasan, dan apa sebab-sebab yang menyebabkan seorang itu ikhlas. Kaidah-kaidah yang kita sebutkan tadi, poin-poin yang kita terangkan, insyaallah kalau diperhatikan dengan seksama, selalu diingat, itu sangat membantu sekali ya, sangat membantu seorang hamba. Nah, ya, baik, ini mungkin yang bisa syatan kali ini berkaitan dengan materi kita tentang ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua keikhlasan dalam setiap ucapan dan amalan, dan memuliakan kita semua sebagai hamba-hambanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang baik dan balasan yang baik di dunia dan di akhirat sebagai orang-orang yang ikhlas. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawwadun karim. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini pertanyaan nanti ya. Ya.